إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang pengagungan Imam Syafi'i terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang ucapan-ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan bagaimana pengagungan beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan di sini wa fi lafzin rawahu Az-Za'farani, di dalam suatu riwayat yang dibawakan oleh Az-Za'farani, sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqulu liman qala lahu ataqulu bi hadzal hadis. Aku, kata Az-Za'farani, pernah mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata kepada seseorang yang mengatakan kepada beliau, apakah engkau akan mengambil hadis ini? Maka Imam Syafi'i ketika mendengar orang itu mengatakan seperti itu, beliau mengatakan, tarani fi bi'atin, apakah engkau melihatku di dalam tempat peribadahan orang kafir? Tarani fi kanisatin, apakah engkau melihatku berada di dalam gereja? Tara alayya zayyal kufar wazan, apakah engkau melihat diriku memakai pakaian atau ciri khas orang-orang kafir? Tarani fi masjid muslimin alayya zayyal muslimin, bukankah engkau melihatku di dalam masjid-masjid kaum muslimin dan dengan pakaiannya kaum muslimin? Mustaqbil kiblat, aku juga menghadap ke kiblat mereka kaum muslimin. Arwi hadisan dari Nabi sallallahu tsumma la aqulu bi, aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu, mengapa aku tidak mau mengambilnya? Ini adalah pengingkaran Imam Syafi'i rahimahullah kepada orang yang bertanya kepada beliau, apakah engkau mau mengambil hadis ini? Beliau sangat murka, sangat marah, dan beliau mengatakan bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis dan sekaligus mengamalkan hadis tersebut. Kemudian wa min ta'zimil hadis annahu kana yas'al Imam Ahmad rahimahullah 'anil hadits sahih. Di antara pengagungan Imam Syafi'i terhadap hadis Rasulullah sallallahu, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang hadis yang sahih. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mereka saling belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Ahmad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya. Ini juga menunjukkan tentang ketawaduan Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Satu sama lain saling mengingatkan, satu sama lain saling menimba ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwasanya di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Imam Syafi'i terkenal dengan keilmuannya, namun beliau dalam masalah hadis masih belajar dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Tidak ada yang meliputi atau yang bisa mencakup semua ilmu agama ini. Satu sama lain mungkin banyak kekurangan. Hafiz tasyi'an wa ghabat an ka'asya'u. Engkau hafal 1 namun 1000 atau lebih dari itu yang luput darimu. Maka perlu untuk kita tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, perlu untuk kita saling menimba ilmu dari yang lainnya selama dari Alkitab wa sunnah ala fahmi as-sahabah. Wa yaqul, Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad,
idza sahha innakumul hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhaba ilaih. Apabila telah sahih menurut kalian atau menurut engkau Imam Ahmad rahimahullah tentang suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, maka sampaikanlah kepadaku, maka aku pun akan berpegang teguh dengannya. Ini sekali lagi menunjukkan tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya beliau tahu beliau tidak bisa meliputi semua atau tidak bisa menguasai semua ilmu al-hadis atau tidak semua hadis Rasulullah SAW sampai kepada beliau. Maka beliau pun mengatakan kepada Imam Ahmad, apabila ada suatu hadis yang sahih menurut kalian, maka sampaikan kepadaku sehingga aku bisa berpegang teguh dengannya. Karena memang tidak semua hadis itu sahih, namun para ulama hadis yang paling tahu tentang hadis yang sahih tersebut. Kemudian wa fil lafzin akhar qala Syafi'i, di dalam riwayat lain atau di dalam redaksi yang lain, Imam Syafi'i berkata, antum a'lamu bil hadisi war rijali minni. Kalian lebih paham tentang hadis dan tentang para perawi-perawinya daripada diriku. Sekali lagi bagaimana ketawaduannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dia mengakui dalam masalah hadis Imam Ahmad rahimahullah lebih menguasai daripada beliau. Dan ini juga yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kullama adabani jaru arani nafsa akli. Ketika waktu ini mengajarkan kepada sesuatu ilmu, maka waktu itu pun memperlihatkan kepada diriku tentang kekurangan akal. Wa idza mazzatu ilman zadani ilman bijahli. Kemudian kata beliau juga, apabila bertambah ilmu terhadap diriku, maka bertambah pula pengetahuanku tentang kejahilanku, tentang kebodohan diriku. Demikianlah tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka tidak aneh kalau Allah mengangkat derajat beliau. Karena Rasul mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah karena Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Imam Syafi'i yang merupakan bahrul ilmi, lautannya ilmu, namun mengatakan seperti ini, apabila kalian wahai Imam Ahmad lebih paham tentang hadis dan tentang para perawi-perawinya daripada diriku, fa idza kana al-hadits sahih fa'alimuni. Maka apabila ada satu hadis yang sahih, maka beritahukanlah diriku. Imam Ahmad termasuk pakar dalam masalah hadis, paham masalah mana hadis sahih dan mana hadis yang tidak sahih atau yang dhaif. Fa'alimuni. Maka kalau ada hadis yang sahih, maka beritahukanlah kepadaku. In sha'a yakuna kufiyan atau in sha'a yakunu kufiyan atau basariyan atau syamiyan hatta adhaba ilaihi in kana sahihan. Maka beritahukanlah kepadaku, in sha'a yakunu kufiyan. Meskipun hadis tersebut diriwayatkan oleh orang-orang Kufah atau orang-orang Basra atau orang-orang Syam, maka aku akan pergi kepadanya atau aku akan berpegang teguh kepadanya in kana sahihan, jika hadis tersebut sahih. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya ada hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak boleh kita jadikan hujjah dalam agama ini. Imam Syafi'i mengatakan, yang aku pegang hanyalah hadis yang sahih. Adapun hadis yang dhaif atau hadis yang tidak sampai ke derajat sahih atau hasan, maka tidak bisa jadikan pegangan dalam kita berakidah, dalam kita beribadah. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, fi sahih ghunyatun anid dhaif. Di dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan dalam masalah agama ini daripada kita mengambil hadis yang dhaif. Dan Rasul mengatakan, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Oleh karena itulah tidak semua hadis kita bisa terima, tidak semua hadis kita bisa sampaikan, namun yang kita bisa terima, yang bisa kita sampaikan hanyalah hadis-hadis yang sahih, tentunya menurut para ulama ahli al-hadis. Kita serahkan kepada mereka para pakar-pakar ulama al-hadis. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Imam Syafi'i saja menyerahkan masalah ini kepada ahlinya, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala, apalagi kita. Walihada qala ar-Rabi'. Oleh karena itulah Imam Syafi'i berkata kepada Ar-Rabi', kullu mas'alatin takallamtu fiha sahal khabaru fiha an Rasulullah sallallahu inna al-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Imam Syafi'i mengatakan, setiap permasalahan yang aku menjelaskannya, yang aku berbicara tentangnya, namun ada hadis yang sahih
dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menurut kesepakatan atau menurut ulama ahli hadis. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, setiap masalah yang aku pernah membicarakannya, yang pernah aku bahas, ya, namun ada hadis sahih dari Rasul SAW menurut ulama ahli hadis dan itu menyelisih ucapanku, maka ana rajiun anha, maka aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku rujuk dari kesalahanku tersebut, maka aku mengambil hadis Rasul SAW fi hayati wa ba'da mauti, pada waktu hidupku atau setelah kematianku. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang pertama tadi tentang masalah bagaimana ketawaduan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengakui sendiri, ya, bahwasanya tidak semua hadis sampai kepada beliau. Tidak semua hadis beliau kuasai. Dan dari sinilah mungkin terdapat perselisihan di antara para ulama fuqaha, ya, para ahli fikih dalam masalah fikih, ya, masalah al-furu', cabang-cabang agama ini. Karena apa? Mungkin ada suatu hadis yang tidak sampai kepada Imam Syafi'i sehingga beliau pun berpendapat dengan pendapat yang menyelisih hadis tersebut. Beliau tidak sengaja. Namun apa? Karena keterbatasan ilmu. Karena tidak sampainya hadis kepada beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau kepada imam-imam yang lainnya. Sekali lagi yang pertama di sini menunjukkan bagaimana ketawaduan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau tahu bahwa diri beliau tidak maksum. Diri beliau tidak bisa menguasai semua ilmunya ini. Ilmu agama ini atau ilmu al-hadis. Allah berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ini kalau yang Syafi'i seperti itu, apalagi kita. Kemudian yang kedua di antara pelajaran yang bisa kita petik daripada ucapan yang Syafi'i di sini bahwasanya beliau menyerahkan masa ilmu hadis kepada para pakarnya. Beliau mengatakan, "Inda ahli naql." Kalau ada hadis sahih, ya, menurut ahli naql yaitu ulama ahli hadis, bahwasanya kita juga seperti itu, kita serahkan kepada ahlinya. Dalam masa ilmu hadis, kita serahkan kepada para ahlinya. Di antaranya yang pada zaman ini atau pada abad seperti ini, yang paling ahli dalam masalah hadis adalah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang beliau banyak berjasa dalam masalah pemisahan hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, kita serahkan kepada beliau. Bukan seperti orang-orang yang mencaci maki beliau atau orang-orang yang merendahkan beliau. Padahal sudah sangat nyata tentang bagaimana keilmuan beliau dalam masalah al-hadis. Kemudian yang ketiga di antara hal yang bisa kita petik dari masalah ini bahwasanya sebaik-baik, ya, orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu banal khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia bersalah dan yang paling baik dari yang bersalah tersebut adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju'u 'anil batil khairun min at-tamad atau ar-ruju'u ila al-haqqi khairun min at-tamadi 'alal batil. Ya. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kesesatan. Di sini beliau mengatakan setiap permasalahan yang aku membahasnya atau setiap ucapan atau setiap pendapatku jika menyelisih hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, maka aku rujuk kepada hadis yang sahih tersebut pada waktu hidupku atau setelah apa? Setelah kematianku. Artinya, kalau memang ada hadis yang menyelisih ucapan beliau bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengajarkan untuk kita kembali kepada hadis. Dan di sini juga terdapat pelajaran dilarangnya kita taklid fanatik kepada beliau. Beliau sendiri mengatakan beliau tidak maksum. Artinya ada ucapan-ucapan beliau yang beliau rujuk dari setelah kematian beliau rahimallahu taala. Intinya di sini sekali lagi mengajarkan kepada kita tidak bolehnya kita ta'assub fanatik kepada seorang pun di antara para ulama. Imam Syafi'i saja mengajarkan kita suatu hal yang sangat mulia ini. Tidak bolehnya taklid kepada beliau. Artinya ada ucapan-ucapan beliau yang beliau pada waktu hidup beliau tidak tahu hal itu salah. Maka orang yang datang setelah beliau yang mungkin tahu kesalahan beliau karena ada hadis yang menyelisihinya, maka kewajiban kita mengambil hadis yang sahih tersebut. Kemudian waqad istara dzalik anhu hatta summiya nasira sunnah. Dan ucapan-ucapan yang seperti ini sangat banyak dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, maka beliau pun digelari dengan nasirus sunnah, pembela sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau Imam Ahmad dikenal dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i dikenal dengan nasirus sunnah, penolong sunnah atau pembela sunnah Rasulullah SAW, karena beliau yang pertama mempelajari hadis Rasulullah SAW, karena beliau mengamalkan hadis Rasulullah SAW, karena beliau mengagungkan hadis Rasulullah SAW, dan beliau mengajarkan kepada umat untuk berpegang teguh pada hadis Rasulullah SAW. Kemudian waqala anhu Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad pernah memuji beliau dengan ucapannya,
ma ra'aitu atba'a lil athar min asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad rahimahullah, tidak pernah aku melihat orang yang lebih banyak mengikuti sunnah atau asar sejak Rasulullah SAW daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pujian Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan inilah di antara akhlak para ulama, ya, tidak ada hasad atau hikmat di antara mereka sehingga mereka saling memuji di antara yang lain, meskipun terkadang mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mereka perselisikan, namun dalam masalah-masalah ijtihad, masalah-masalah yang tidak, ya, atau belum diketahui tentang nas yang jelas tentangnya, maka mereka pun saling menghormati. Namun ini harus kita, ya, tekankan, ini dalam masalah-masalah ijtihad, bukan masalah masalah bid'ah dan sunnah, masalah syirik dan tauhid. Kalau itu mereka bersepakat, akidah mereka satu. Masalah al-aqidah. Kalau kita buka akidah Imam Syafi'i, kita buka akidah Imam Ahmad, dan sudah kita jelaskan dahulu akidah Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah, tidak ada bedanya dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tidak ada bedanya. Namun mungkin perbedaannya dalam masalah al-furu', cabang-cabang agama ini, atau dalam masalah fiqh, masalah fikih. Ini terdapat perbedaan karena banyak faktor yang membawakan adanya perselisihan tersebut. Namun satu sama lain saling toleransi, saling menghormati. Namun sangat disayangkan keadaan seperti ini disalahgunakan atau disalahpahami oleh ahli bidah. Mereka mengatakan tidak apa-apa kita berselisih dalam masalah masalah syirik ataupun tauhid. Ada yang mengatakan bahwasanya bertabaruk dengan kuburan keramat dibolehkan. Ada yang mengatakan itu syirik, tidak apa-apa kita toleransi, saling menghormati, tidak. Kemudian mereka mengatakan buktinya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saling menghormati. Kita katakan ini salah salah kaprah dalam memahami perbedaannya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad rahimahullah. Ya, kita katakan ada perbedaan di antara imam-imam Ahlussunnah, namun dalam masalah furu', bukan dalam masalah akidah. Tidak ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bahwasanya mengkeramatkan kuburan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca hal-hal seperti itu. Demikian pula masalah bid'ah. Misalnya masalah perayaan Maulid Nabi, tidak ada perbedaan, tidak ada. Mereka menganjurkan hal seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perbedaan mereka dalam masalah furu', dalam masalah fikih, atau yang berkaitan dengan masalah al-ijtihad, bukan dalam masalah al-aqidah, dalam masalah usul, masalah fondasi agama ini. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ma ra'aitu atba'a lil athar min asy-Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang yang paling semangat dalam melaksanakan asar atau sunnah Rasulullah SAW daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan wa qad kana yazubbu 'anil asar. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah adalah pembela al-asar, pembela hadisnya Rasulullah SAW. Wa qala, demikian pula beliau pernah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, kana ahsanu amri Syafi'i annahu kana idza sami'a al-khabara lam yakun indahu qala bihi wa taraka qaulahu. Di antara, kata Imam Ahmad, di antara hal yang mulia yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya ketika beliau mendengar al-khabar, mendengar hadis Rasulullah SAW, lam yakun indahu qala bihi wa taraka qaulahu, tidak pernah beliau membantah hadisnya Rasulullah SAW. Beliau pasrah, tunduk patuh kepada hadis Rasulullah SAW, dan bahkan beliau meninggalkan ucapan beliau sendiri yang menyelisih hadis Rasulullah SAW. Wa min ta'zimihi lil hadis annahu kana yu'adzim 'alal hadis wa ruwatahu. Di antara pengagungan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap hadis, bahwasanya beliau juga mengagungkan, menghormati para ulama ahli hadis, para orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW. Wa fi dzalika yaqul, di dalam masalah ini Imam Syafi'i mengatakan, laula ashabul hadis la kunna bayya'a kulit. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya bukan karena ashabul hadis, maka kita ini termasuk penjual kacang. Artinya kita ini mulia dengan adanya para ashabul hadis Rasulullah SAW, dengan adanya para pembela sunnah Rasulullah SAW. Kita itu diangkat derajat kita karena mereka. Wa qala, demikian pula beliau mengatakan, wa kullama ra'aitu rajulan min ashabil hadis fa ka'annama ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan,
setiap aku melihat seorang dari ahli hadis, dari orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW, maka seolah-olah aku melihat seorang daripada sahabat Rasulullah SAW. Di sini mengandung pelajaran bahwasanya kita juga samping mencintai, menghormati, mengagungkan hadis Rasulullah SAW, maka juga kita diwajibkan menghormati ahli hadis, terutama para ulama-ulama yang mereka betul-betul berjuang dalam menegakkan hadis Rasulullah SAW, yang membela hadis Rasulullah SAW, yang darah dan daging mereka telah menyatu dengan hadis Rasulullah SAW, maka kewajiban kita menghormati mereka, mengagungkan mereka, meskipun tidak dibolehkan kita ta'assub, fanatik kepada mereka. Kemudian Rasul Imam Syafi'i rahimahullah alaman angkara hujjat sunnah. Sekarang disebutkan di sini tentang bagaimana bantahan Imam Syafi'i rahimahullah kepada orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya Rasul telah menjelaskan, memperingatkan kita akan adanya orang-orang yang tidak mau mengimani, yang tidak mau menerima hadis Rasulullah SAW. Mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran Karim yang disebut oleh para ulama dengan Al-Quraniyun, yaitu mereka-mereka yang hanya berpegang dengan Al-Quran, tidak mau mengambil hadis Rasulullah SAW. Ini sudah ada sejak zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan zaman sekarang juga sangat amat banyak sekali. Imam Syafi'i mengatakan, qala lam asma ahadan nasabahun nasu au nasabana tawya ilmin yukhalifu bi anna fardallahi azza wa jalla ittiba'u amri Rasulullah sallallahu wa taslim li hukmihi. Imam Syafi'i mengatakan, aku belum pernah mendengar seorang pun dari para ulama, aku tidak pernah mendengar seorang pun dari ulama yang menyelisihi, yang menyelisihi ucapan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita mengikuti perintahnya Rasulullah SAW dan kita tunduk kepada hukumnya Rasulullah SAW. Ini permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Kewajiban kita mengikuti Rasulullah SAW dan tunduk patuh kepada hukumnya Rasulullah SAW. Bi anna Allah azza wa jalla lam yaj'al li ahadin ba'dahu illa ittiba'ahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti kecuali hanya mengikuti Rasulullah SAW. Yang mana Rasul adalah maksum, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yalzam qaulun bi kulli halin illa bi kitabillah aw sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna ma siwahuma tabaun lahuma. Dan bahwasanya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti suatu ucapan kecuali apa yang telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ucapan siapapun, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad min qawli wa yusraf illa Rasulullah SAW. Imam Malik mengatakan tidak ada suatu ucapan pun kecuali diterima atau ditolak melainkan ucapannya Rasulullah SAW. Kullun yu'khad min qawli wa yusraf. Semua ucapan manusia bisa diambil, bisa ditolak, kecuali ucapannya Rasulullah SAW wajib untuk kita menerimanya. Wa anna ma siwahuma tabaun lahuma, dan bahwasanya setiap ucapan manusia itu mengikut apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita menimbang semua ucapan dengan kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak ada kewajiban untuk kita harus mengikuti ucapan si fulan atau si alim, Namun wajib bagi kita menimbang segala sesuatu dengan Al-Qur'an wa sunnah. Wa anna fardallahi ta'ala alaina wa ala man ba'dana wa qablana bi qabulil khabar an Rasulullah SAW wahidun la yakhtalifu. Dan bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita dan kepada orang-orang yang setelah kita, kata Imam Syafi'i, dan juga kepada orang yang sebelum kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, kata Imam Syafi'i, diwajibkan juga untuk mengikuti Rasulullah SAW. Demikian pula dengan kita, kemudian juga dengan orang-orang yang setelah kita. Wajib untuk menerima semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah suatu hal yang disepakati. Fi anal fardha wal wajib qabul khabar an Rasulullah SAW. Yang wajib adalah menerima hadisnya Rasulullah SAW. Tentunya ini sahih. Illa firqatun sa'atifu qaulaha insyaallah taala. Para ulama sepakat untuk kita menerima hadisnya Rasulullah SAW. Kecuali ada
sekelompok manusia yang kata beliau aku akan apa? Menceritakan kepada kalian insyaallah taala. Jadinya di sini bahwa beliau telah mendapati ada sekelompok orang yang tidak mau menerima hadis Rasulullah SAW. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian beliau Imam Syafi'i berkata, "Tsumma tafarraqa al-kalam fi tasbitil khabar an Rasulullah SAW tafarruqan mutabayinan." Kemudian ahlul kalam, kelompok filsafat atau ahlul bidah, mereka berpecah belah di dalam masalah apa? Menerima hadisnya Rasulullah SAW dengan perpecahan yang sangat banyak. Wa tafarraqa ghairu mimman nasabatul ama ila al-fiqh fihi tafarruqan. Demikian pula selain mereka dari al-bidah, mereka juga berselisih tentang masalah menerima hadisnya Rasulullah SAW. Amma ba'duhum faqad aktsara min at-takfir wa at-takfif min an-nazar wal ghaflah wal istijal bir riyasah. Adapun sebagian mereka ahli bidah atau ahli kalam, mereka banyak taklid kepada tokoh-tokoh mereka. Wa takfif min an-nazar, tidak mau lagi merujuk kepada Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan oleh tokoh mereka diikuti meskipun apa batil jelas-jelas menyelisih Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Dan mereka juga ghaflah, lalai daripada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW wal istijal berriasa, dan mereka pun sangat tamak kepada kekuasaan. Wa sa'umasillaka min qauli kulli firqatin araftuha misalah, dan aku akan memberikan contoh-contoh kepada Anda tentang kelompok-kelompok tersebut yang tidak mau mengambil hadis Rasulullah SAW yadullu ala ma wara'ahu insyaallah taala, dan ini menunjukkan akan bagaimana kesesatan mereka. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan, "Tsumma qasama tawaif al-munkira lis-sunnah ila salasi tawaif." Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membagi kelompok yang mengingkari hadis itu ada 3 kelompok. Secara global ada 3 kelompok manusia kaum muslimin yang mengingkari hadis Rasulullah SAW. At-taifatul ula, kelompok yang pertama kata beliau, "Iyallati tunkiru sunnah jumlatan wa tafsilan." Kelompok pertama yang paling ekstrim, yaitu kelompok yang mengingkari hadis atau sunnah secara global ataupun terperinci. Semua yang ditolak. Mereka hanya apa? Mengatakan yang kita pegang hanyalah Al-Quranul Karim. Wa rafadat an takuna aslan min usuli tasrih islami. Mereka mengatakan bahwasanya as-sunnah atau al-hadis bukan termasuk sumber hukum Islam. Bihujjah Al-Quranul Karim qad istamal al-kulli syai'. Mereka mengatakan bahwasanya hujahnya mereka, mengapa mereka menolak hadis? Karena kata mereka sudah cukup Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu kata mereka. Tidak perlu apa? Hadis Rasulullah SAW. Wa annahu la yumkin al-itminan ila al-ahadits allati yarwiha ar-ruwatu wa hum basharun yajuzu 'alaihimul khata' wa nisyan. Kemudian kata para pengingkar sunnah tersebut bahwasanya kita mengapa tidak mau mengambil hadis? Karena kita tidak bisa tenang, tidak bisa tenteram dalam mengambil hadis. Bisa saja hadis tersebut hadis yang dusta atau hadis yang palsu. Kita tidak mempercayai para perawi-perawi al-hadis. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah para pengingkar sunnahnya Rasulullah SAW, dan beliau nanti akan membawakan bantahan kepada ucapan mereka ini. Kemudian kelompok yang ketiga, yang kedua, di antara mereka yang menyelisihi para ulama dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Hiyallati rafadat al-hadis in zada al-Quran. Yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya kita tidak mau mengambil hadis kalau hadis tersebut membawa suatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Mereka mau mengambil hadis kalau apa? Hadis tersebut sudah ada penguatnya di dalam Al-Quranul Karim. Padahal sudah kita jelaskan dahulu bahwa saya tidak akan mungkin orang itu bisa paham Al-Quran tanpa Al-Hadis. Misalnya masalah sholat, tidak ada dalam masalah, dalam Al-Quran tentang masalah apa, bagaimana ruku, apa bacaan ruku, apa bacaan, orang itu takbiratul ihram misalnya. Tidak ada kaifiyatus sholat, tata sholat tidak diperinci dalam Al-Quran. Bagaimana orang bisa sholat tanpa apa? Al-Hadis. Kemudian juga banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan suatu hukum yang belum ada di dalam Al-Quranul Karim. Ialah tirafatatil hadisa in zada al-Quran, yaitu suatu kelompok yang menolak hadis jika hadis tersebut membawa suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Wa qalat la naqbal minal ahadits illa ma kana bayanan lil Quran.
Kata mereka, kita tidak mau menerima hadis kecuali sebagai penjelas saja di dalam Al-Quranul Karim. Namun kalau sudah suatu hadis membawa suatu hukum yang belum ada dalam Al-Quran, kita tidak mau menerimanya, kata mereka. Ini sudah kita sampaikan, sebagian kelompok ada di negeri kita seperti itu. Ya, apalagi negeri kita tumbuh subur, kelompok-kelompok sesat. Ya, di antaranya kelompok yang menolak hadis Rasulullah SAW dengan alasan kalau hadis tersebut tidak ada penopangnya dalam Al-Quran, kita tidak mau menerimanya. Misalnya seperti apa? Hukum diharamkannya makan hewan yang ada taring atau ada cakarnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Maka mereka pun apa? Menghalalkan monyet, menghalalkan apa? Bahkan anjing dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kelompok-kelompok ini sudah ada pada zaman Syafi'i dan terus akan ada sampai hari kiamat kelak. Maka wajib untuk kita apa? Berhati-hati. Apa ifatu salisa? Kelompok yang ketiga kata yang Syafi'i, yallati raqabat al-hadis al-ma'ruf bi hadisil ahad. Yaitu kelompok yang menolak hadis ahad, ya. Dalam masalah akidah khususnya. Hadis ahad itu para ulama mengatakan hadis dibagi menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad dalam masalah periwayatannya. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi. Dalam setiap tabaqahnya, dalam setiap tingkatannya, yang mustahil mereka bersatu dalam kedustaan. Ya. Sebagai ulama mengatakan minimal dalam satu tingkatan itu ada 10 rawi. Misalnya saja Rasul SAW mengucapkan suatu hadis beliau didengar oleh 10 sahabat. Ya. Kemudian 10 sahabat ini mengajarkan hadis tersebut kepada 10 tabi'in. Demikian pula 10 para tabi'in dan sampai kepada ulama hadis. Ini namanya hadis mutawatir. Atau mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih dari 10, 15 orang sahabat mendengar hadis Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan oleh 15 tabi'in, 15 tabi'in dan seterusnya. Ini namanya hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi yang mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan untuk meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ini namanya hadis mutawatir. Yang kedua hadis ahad. Hadis ahad itu yang di bawah hadis mutawatir. Artinya yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Misalnya ada satu perawi saja. Ya. Meskipun dibagi lagi hadis ahad itu ada 3. Hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Namun intinya tidak sampai kepada derajat hadis mutawatir. Perawinya tidak banyak. Ya. Contoh misalnya satu sahabat mendengar dari Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan oleh satu tabi'in. Diriwayatkan lagi satu tabi'in. Namanya hadis apa? Hadis ahad. Atau 2. Ini juga namanya hadis ahad. Artinya yang tidak sampai kepada hadis mutawatir. Kelompok yang sempat ini mengatakan kita tidak mau menerima hadis kecuali yang mutawatir saja. Yang hadis ahad tidak diterima. Ini adalah suatu kesesatan yang menyelisihi tentunya Al-Quran atau menyelisihi para sahabat Rasulullah SAW. Allah mengatakan wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang disampaikan Rasulullah ambillah. Tidak pernah diperinci oleh Allah ambillah yang mutawatir saja, tidak. Allah mengatakan apa? Wa ma'atakum rasul fakhudh. Apa yang diajarkan oleh Rasul, baik itu hadisnya ahad atau hadisnya mutawatir, kalau itu sahih dari Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Tidak pernah para sahabat mengatakan, oh hadisnya ahad, tidak pernah. Demikian pula para tabi'in tidak pernah. Ulama Ahlussunnah sepakat hadis yang sahih dari Rasulullah SAW meskipun diriwayatkan satu orang saja, maka wajib untuk untuk diterima. Apalagi sudah ada contohnya, para sahabat misalnya, Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk berdakwah, satu orang saja. Membawakan hadisnya Rasulullah SAW. Diterima oleh ahli Yaman. Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal. Rasul tahu bahwasanya yang penting menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW meskipun satu orang saja wajib diterima. Namun kelompok saat ini mengatakan wajib untuk kita menerima yang mutawatir saja. Yang ahad tidak boleh kita terima, terutama dalam masalah al-aqidah. Dan ini yang banyak dikritik oleh para ulama, yaitu para Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir, mereka dikritik oleh para ulama karena mereka tidak mau mengimani hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Maka ini adalah suatu kesesatan yang diperingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala akan adanya kelompok yang tidak mau menerima hadis jika riwayatnya itu diriwayatkan oleh perawi-perawi yang tidak sampai kepada derajat at-tawatur.
ialah rafadat al-haditsa al-ma'rufah fi hadisil ahad mahma kana darajatul ruwati, meskipun derajat para perawinya itu sahih atau mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, minal adalati wa dhabti wala tuqbal minal hadis illa ma tawatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kita tidak mau menerima hadis kecuali yang mutawatir. Ini adalah apa? Penyimpangan, kesesatan yang ada pada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga sampai sekarang masih tetap ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Kemudian di sini disebutkan wa sayati dzikru bil Imam Syafi'i ala hadits ta'ifah fi bayani mauqifi min khabar ahad insyaallah taala. Kata pengarang di sini bahwasanya akan disebutkan nanti bantahan Imam Syafi'i terhadap kelompok yang ketiga ini, kelompok yang mengingkari hadis ahad dalam masalah apa? Akidah atau dalam masalah agama ini. Sekarang kita masuk kepada bantahan Imam Syafi'i atau dialognya Imam Syafi'i dengan orang-orang yang mengingkari hadis secara total, ya, kelompok yang pertama. Amma ta'ifatul ula faqad naqala aqwalaha wa hujjaj ashabiha bitafsil. Kata pengarang di sini bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah banyak menukilkan ucapan-ucapan yang mengingkari hadis yang sahih dari Rasulullah secara total, dan beliau pun menjelaskan atau menyebutkan tentang dalil-dalil alasan-alasan mengapa mereka menolaknya, serta apa? Beliau bantah. Wa tafi bi dzikri ba'di raddi alaihim haitsu qala asy-Syafi'i. Dan kata pengarang ini, dan akan saya cukupkan hanya menyebutkan beberapa bantahan beliau kepada mereka. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah tidak diantara mengapa beliau disebutkan sebagai nasir sunnah, pembela sunnah, karena beliau sangat getol membantah kelompok-kelompok yang apa? Mengingkari hadis Rasulullah SAW. Dari sini juga kita mendapatkan pelajaran dari Imam Syafi'i. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau kita mampu, kita bantah kelompok sesat. Ya, kita nggak boleh diam dari kelompok sesat. Selama itu sesat menurut Al-Quran dan Sunnah, wajib kita peringatkan umat darinya. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita untuk kita membantah kelompok-kelompok sesat. Tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan akan apa? Bergentayangan dan kasihan umat Islam. Mereka akan terpengaruh dengan kelompok-kelompok sesat tersebut. Apapun nama kelompok tersebut, apapun kesesatannya, maka kewajiban kita yang mampu untuk apa? Mengingatkan umat dari kelompok-kelompok tersebut. Imam Syafi'i di sini pernah berkata, qaulal munkiri. Berkata orang yang mengingkari al-hadis, fadhkur syai'an in hadaraka. Ini dalam bentuk dialog Imam Syafi'i dengan orang yang mengingkari hadis Rasulullah SAW secara total. Orang yang mengingkari tersebut mengatakan, fadhkur syai'an in hadaraka. Sebutkan sesuatu jika engkau apa? Mampu untuk menyebutkannya. Imam Syafi'i mengatakan, Allah berfirman. Inilah Imam Syafi'i rahimahullah, dan inilah di antara ciri ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah, mereka apa? Selalu berdalil dan menempatkan dalil pada tempatnya. Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Yang artinya dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul dari diri mereka. Tugasnya yatlu 'alaihim ayat. Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Artinya membersihkan mereka dari kesyirikan, dari kesesatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul pun mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang mengingkari hadis tersebut mengatakan, faqad alimna anal kitab kitabullah faman hikmah. Orang itu bertanya kepada Imam Syafi'i, kalau Alkitab kita sudah mengetahui, Alkitab artinya Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata orang tersebut, Alkitab kita sudah paham, artinya adalah Al-Quran. Namun apa arti Al-Hikmah? Kata Imam Syafi'i, qultu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, Al-Hikmah dalam ayat tersebut artinya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala afa yahtamil an yakuna yu'allimuhumul kitaba jumlatan wal hikmata khafatan wa hiya ahkam. Apakah bisa berarti, kata orang tersebut tidak mengakui bahwasanya al-hikmah itu artinya as-sunnah. Orang itu mengatakan bisa jadi artinya adalah Rasul mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran secara global, kemudian al-hikmah secara khusus,
dan bahwasanya al-hikmah itu adalah hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ya, tidak mau mengakui bahwasanya arti al-hikmah adalah as-sunnah. Kemudian kata Imam Syafi'i, ta'ni bi an yubayyin lahum anillahi azza wa jalla misla ma bayyana lahum fi jumlatil fara'id min as-salati waz zakati wal hajj wa ghairiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah yang kau maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka ya secara umum masalah fardhu, masalah kewajiban salat, zakat, haji dan selainnya, fa yakunu Allah qad ahkama fara'idha min fara'idihi bi kitabihi wa bayyana kaifa hiya ala lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kau maksud bahwasanya Allah menjelaskan secara umum, kemudian Rasul menjelaskan secara khusus hukum-hukum tersebut? Qala inna la yahtam dzalik. Orang itu mengatakan bisa jadi seperti itu. Qultu fa in dhahabta hadzal madhhab fa hiya fi ma'na al-awwal qablahu alladhi la tasillai illa bi khabarin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau berpendapat seperti itu, jika engkau mengatakan bahwasanya Allah mengajarkan secara global, kemudian Rasul mengajarkan secara khusus, maka engkau tidak akan bisa sampai kepada penjelasan Rasul kecuali melewati apa? Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni anna sunnah syarihatun lil Quran, yaitu maksudnya bahwasanya as-sunnah merupakan penjelas bagi apa? Al-Qur'anul Karim. Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, fa in dhahabta madhhab taklil kalam, yakni an-hikmah al-Qur'an wa laysa sunnah, qultu wa ayyun aula bihi. Kata orang tersebut, jika engkau, bagaimana pendapatku jika engkau mengatakan bahwasanya Allah ketika berfirman wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah itu Al-Qur'an itu sendiri. Ya, kata beliau, kata orang tersebut bahwasanya al-hikmah itu artinya Al-Qur'an itu sendiri, bukan as-sunnah. Maka yang Syafi'i mengatakan wa ayyuhum aula bihi idza dzikra kitab wal hikmah an yakuna shay'aini aw shay'an wahidah. Bagaimana menurutmu ya bahwasanya Allah menyebutkan Alkitab wal hikmah? Apakah kata-kata tersebut hanya sekedar pengulangan Al-Qur'an ataukah Al-Qur'an wal hikmah artinya as-sunnah? Mana yang lebih utama? Itu sekedar pengulangan atau itu memang merupakan penjelas Al-Qur'an dan as-sunnah? Maka orang itu mengatakan yahtamil an yakuna kama wasafta kitaban wa sunnah. Orang itu mengatakan ya yahtamil. Ini adalah bahasa-bahasa orang-orang politik ya. Tidak bisa apa? Langsung tegas. Iya betul. Tidak. Mengatakan mungkin bisa jadi seperti itu. Yahtamil an yakuna kama wasafta kitaban wa sunnah. Bisa jadi seperti itu yang kau sebutkan. Maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa yakuna syai'ain, maka itu adalah dua hal, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yahtamil an yakuna syai'an wahidah. Namun orang itu juga mengatakan bisa jadi itu satu kesatuan, Al-Qur'an wa sunnah. Artinya Al-Qur'an itu sendiri, bukan apa? Al-Qur'an wa sunnah. Ini bahasa-bahasa apa? Orang yang suka basa-basi politik seperti itu, ya, tidak ada ketegasan, ya. Kemudian qultu fa adharuhuma aulahuma. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka yang lebih layak untuk kita katakan bahwasanya itu maknanya Al-Quran wa sunnah. Rasul mengatakan atau Rasul mengajarkan kepada mereka Al-Quran wa as-sunnah. Wa fil Quran dilalatun ala ma qulna. Dan Al-Quran telah menjelaskan akan seperti itu bahwasanya arti al-hikmah adalah as-sunnah. Wa khilafa ma dhahabta ilaihi, dan Al-Quran menyelisih pendapat. Qala wa aina hiya. Orang tersebut mengatakan, tunjukkan mana dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud itu adalah as-sunnah. Qultu, yang Syafi'i membacakan ayat. Inilah ya, kalau dialog antara Al-Sunnah dengan Al-Bidah seperti itu. Al-Sunnah selalu membawakan dalil, selalu membawakan hujjah yang ilmiah. Adapun Al-Bidah, ya mereka hanya sekedar akal, ya sekedar perasaan yang mereka bawa, bukan Al-Quran wa Sunnah atau pemahaman para as-sahabat. Qultu, kalau Allah Azza wa Jalla, dalilnya adalah firman Allah, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana 'alatifan khabira." Dan ini adalah perintah kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Bacakanlah atau sebutkanlah ya, atau sebutkanlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Fa akhbara annahu yutla fi buyutihinna syai'an. Allah dalam ayat ini, kata Imam Syafi'i, mengabarkan kepada kita bahwasanya dibacakan dalam rumah-rumah mereka dua hal. Yutla alaihim ayatillah atau wa qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua hal, ayatillah wal hikmah, ya.
Qala fa hadzal Qur'an yutla fa kaifa tutla al-hikmah. Orang itu mengatakan lagi, kalau Al-Qur'an dibaca ya sudah kita ketahui, namun bagaimana al-hikmah itu dibaca? Qultu innama ma'na tilawah an yantiqa bil Qur'an wa sunnah kama yuntaqu biha. Maksudnya adalah bahwasanya yang dibaca adalah Al-Qur'an, yaitu disebutkan Al-Qur'an tersebut, demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada istri beliau tentang hadis-hadis beliau. Maka apa? Di sini maksud ayat tersebut Al-Quran dan As-Sunnah. Qala fahadi abyan fi anal hikmah ghair Quran minal ula. Kata orang tersebut masih belum pas kata orang tersebut. Karena apa? Pakai akal terus, enggak pakai apa? Dalil. Qultu inna qala fahadi abyan. Ayat ini lebih jelas menunjukkan bahwasanya al-hikmah itu bukan Al-Quran. Namun masih belum pasti apa itu al-hikmah. Ya, tapi sudah apa? Masih mending, sudah menyerah. Dia itu bukan Al-Quran, namun selain Al-Quran. Namun apa? Masih belum apa? Belum mantap. Qala fahadi abyan fi al-hikmah ghil Quran min al-ula. Tsumma syara'a fi bayani naw'in akhar min al-adillah ala hujjati sunnah. Kemudian Imam Syafi'i pun membawakan banyak dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan as-sunnah. Qala Syafi'i iftaradallahu alaina ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan kepada orang tersebut, Allah mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa aina? Di mana itu? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ini bagaimana kesabaran Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang seperti ini. Kalau kita mungkin nggak usah dilayani, namun Imam Syafi'i masya Allah memiliki kesabaran yang ekstra. Qultu kalau Allah azza wa jalla, namun Imam Syafi'i mungkin pernah atau Imam Syafi'i menganggap orang tersebut betul-betul cari kebenaran. Ya, dari sini juga kita mengetahui, sudah pernah kita jelaskan bahwasanya hukum dialog atau debat itu ada dua. Ada debat yang tercela, ada debat yang terpuji. Debat yang tercela itu debat kusir, yaitu orang tersebut tidak mau apa? Tidak mau dinasihat, tidak mau mencari kebenaran, cuma apa ingin menang-menangan. Ya. Namun yang kedua debat yang terpuji, yaitu debat yang memang orang itu menginginkan kebenaran, menginginkan ilmu, maka perlu diajarkan, perlu kita apa? Sabar. Maka perlu kita apa? Memperhatikan keadaan seperti ini. Tidak semua kita layani, tidak semua apa kita tolak. Ya, ada yang perlu kita layani dalam dialog, ada yang tidak kita layani. Tergantung apa keadaan orang tersebut. Jika memang betul-betul tidak mau dinasihati, betul-betul keras kepala dan juga tidak punya ilmu, buat apa berdebat dengan orang yang jahil atau yang bodoh namun pura-pura apa? Pura-pura alim. Qultu kalau Allah azza wa jalla, Allah berfirman, Imam Syafi'i mendatangkan dalil, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah berfirman yang artinya, demi Rabb, kali-kali mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka keberatan dari apa yang kau putuskan dan mereka tunduk patuh dengan sepatuh-patuhnya. Kemudian Allah berfirman, man yutir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Demikian pula Allah berfirman, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Janganlah kalian memanggil Rasul sallallahu di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ini adalah larangan untuk para sahabat memanggil Rasul dengan nama beliau. Namun dengan apa? Mengatakan ya Nabi Allah. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.